Pernah dengar tentang revolusi budaya Cina atau lompatan jauh ke depan? Pengennya lompat langsung melampaui Inggris tapi malah nyusruk ke jurang kelaparan yang menyeramkan. Pemerintah Cina mengatakan bahwa jumlah korban mencapai 21 juta jiwa. Sementara para LSM itu bilang kemungkinan jumlah korban karena mati kelaparan pada saat itu sampai 70 juta jiwa. Namun dari banyak data yang sering keluar adalah 45 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka mati kelaparan, kelelahan, atau dikubur hidup-hidup karena ketahuan mencuri makanan. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku To Live karya Yu Hua. Oke, sebelum mulai ya saya mau ngasih tahu bahwa ini novel. Tapi karena ini setting waktunya pada saat revolusi budaya di Cina, makanya akhirnya saya membahas juga mengenai revolusi budaya. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidupnya Fu Gui, anak seorang tuan tanah. Sebagai anak tuan tanah, ya dia nggak pernah lah ngerasa kesulitan dari masih kecilnya dia. Apalagi pertama ya, dia tuh anak satu-satunya. Yang kedua, dia itu anak laki-laki pula. Ya udah hidupnya ya senang-senang aja gitu. Jadi waktu masih kecil ada gurunya yang bilang gini, wah anak ini bakal tumbuh menjadi seorang bajingan gitu. Ya akhirnya pada saat dewasa ternyata itu memang benar-benar terjadi. Fu Gui itu cuma tahu dua hal lah. Satu judi, dua main perempuan. Udah yang lain dia nggak tahu apa-apa. Nah Fu Gui ini jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Chia Zhen. Jadi Chia Zhen ini adalah anak dari pedagang beras yang kaya raya. Udah cantik, kaya, sederhana, baik hati. Terus dia orangnya sangat setia. Wah, saya juga nggak ngerti ya. Si Fu Gui ini dulunya di kehidupan sebelumnya dia tuh kayak apa sampai dapat karma yang sebagus ini gitu. Tapi ya pernikahan ini nggak bikin Fu Gui menjadi lebih jinak. Dia tetap aja kayak gitu. Dia tetap tukang judi dan terus kemudian suka main perempuan. Bahkan pernah ya suatu kali istrinya itu lagi hamil gede gitu, datengin suaminya yang udah nggak pulang-pulang berhari-hari di meja judi, dan itu si Fu Gui itu malah langsung mukulin istrinya. Terus kemudian istrinya itu digeret keluar dan disuruh pulang. Dan itu perjalanan antara tempat judi sampai rumahnya itu 5 km men, dengan keadaan hamil besar kan. Ya gitulah, udah satu doyan judi, yang kedua doyan main perempuan, yang ketiga goblok. Itu benar-benar satu perpaduan yang sangat pas sekali. Gimana caranya supaya Anda jatuh miskin dalam secepat kilat. Pengusaha judinya juga tahu gitu keadaan Fu Gui itu seperti itu. Ini orang nih kaya raya tapi bego nih. Ya udah mulailah dikerjain sama pengusaha judinya kan. Awalnya si Fu Gui itu bilang gini, oh saya nggak bawa uang, atau uangnya udah habis di meja judi. Tapi terus kata pengusaha judinya bilang gini, ah tenang, Anda ini udah langganan lama. Udah nggak apa-apa, jalan deh terus, nanti dicatat aja utangnya. Terus dicatat aja sampai dalam waktu beberapa bulan tiba-tiba pemilik tempat judinya itu datang ke rumahnya, kemudian langsung nyodorin utang yang sangat banyak sampai berlembar-lembar buku gitu. Nah setelah yang ini dibayar sama bapaknya, yang ini dibayar sama bapaknya, yang ini dibayar sama bapaknya, selesai, habis dibayar utang semua, hartanya pun habis. Hartanya benar-benar habis karena ada yang harus dibayar pakai tanah karena udah nggak ada duit lagi kan, udah nggak ada lagi emas di rumahnya dia, pakai tanah dan segala macam. Sampai benar-benar habis, nggak tersiksa. Akhirnya si Fu Gui, dua orang tuanya, anaknya dan istrinya itu harus terusir dari rumahnya dia, dan kemudian dia nggak tahu mau kemana. Cuma untungnya, masih ada untungnya ya. Cuma untungnya yang pemilik tanah yang baru ini, dia masih punya belas kasihan lah gitu. Terus akhirnya dibilang gini, ya udah kalau begitu nih ada pondok kecil tuh, kamu bisa tinggal di situ. Tapi kamu harus kerja sama saya. Mulai sekarang, jadi dia bukan tuan tanah, tapi dia penyewa tanah. Mulailah kehidupan baru mereka ya. Fu Gui sama istrinya itu kan nggak pernah seumur hidup mereka itu kerja. Cuma buat makan aja. Mereka yang mau nggak mau harus banting tulang dong. Sampai katanya telapak tangan mereka tuh sampai pada sobek-sobek untuk pertama kalinya mereka nyangkul di tanah gitu. Beberapa saat kemudian, pemerintah komunis Cina mengeluarkan kebijakan untuk merampas semua kekayaan termasuk tanah. Jadi gini loh, para tuan tanah ini tiba-tiba tanahnya dirampas oleh negara semua, dan si tuan tanah ini pada dihukum mati semua. Bahkan sekarang Fu Gui bukan tuan tanah lagi dong, jadi dia terlepaslah dari hukuman mati itu. Jadi sebenarnya Fu Gui itu sial apa beruntung ya? Oke, ngebahas buku ini saya jadinya emang gregetan untuk ngebahas juga mengenai revolusi budaya dan lompatan jauh ke depan. Kita tahu pada awal kepemimpinan Mao Zedong, kehidupan memang terlihat
membaik. Beberapa saat kemudian Mao Zedong dan Joseph Stalin jadi pemimpin Uni Soviet menjalin kerjasama. Jadi ada dua. Jadi ini awalnya gini, awal kenapa terjadinya seperti ini adalah ini kan ada Mao Zedong nih pengen mendirikan negara Cina yang jauh lebih baik gitu daripada waktu mereka masih masa kekaisaran gitu. Nah yang kedua ada Joseph Stalin. Jadi dia tuh punya ambisi bahwa dalam beberapa tahun saya akan bisa melampaui Amerika. Nah kemudian kata Mao Zedong, oke, saya juga dalam berapa tahun saya akan bisa melampaui Inggris gitu. Nah, disinilah awal dari bencana itu. Kenapa awal dari bencana? Sebenarnya persahabatan antara Uni Soviet sama Cina ini nggak betul-betul sebagai persahabatan yang menguntungkan dua pihak gitu. Jadi antara Joseph Stalin sama Mao Zedong itu juga sebenarnya mereka saling bersaing. Kemudian Uni Soviet memberikan utang yang sangat besar kepada Cina untuk membangun industri baja. Tapi utangnya itu harus dibayar dengan gandum dan beras. Nah, inilah awal dari bencana sosial di Cina. Awalnya, jadi si Mao Zedong itu menggunakan sistem komunis sebagai alasan untuk memobilisasi rakyat gitu. Misalnya awalnya gini, semua tanah kan tadinya udah dirampas negara nih sebelumnya. Tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Kenapa tidak boleh? Ya karena sistem dari sosialisme seperti itu. Tidak ada yang namanya kepemilikan pribadi. Semuanya adalah milik negara yang dikuasai oleh negara untuk hajat hidup orang banyak. Nah, kemudian jadinya semua barang-barang yang ada di rumah, khususnya yang mengandung besi, gitu, itu semua dirampas oleh negara. Termasuk panci-panci, gitu kan. Alat-alat dapur pun diambil oleh negara. Semua ternak diambil oleh negara. Kemudian, jadi gini, gitu. Jadi setiap desa mereka punya semacam tempat-tempat untuk mengumpulkan barang-barang itu gitu. Kalau barang-barang yang mengandung besi itu nanti akan dilebur, nantinya akan dijadikan baja. Sementara kayak ternak itu dibawa semua ke tempat ya, kalau saya bayangkan kan semacam balai desa gitu. Terus kalau misalnya alat-alat dapur mereka diambil, semua beras mereka diambil, semua persediaan makanan mereka diambil, mereka makan apa? Mereka makan di kantin. Jadi setiap desa itu akan didirikan kantin. Jadi kantin itu setiap hari akan masak dengan jumlah besar gitu. Dan kemudian pada saat makan, jadi semuanya makan sama-sama gitu di balai desa gitu. Jadi ada yang tugas masak, ada yang tugas untuk mencuci piring seperti itu. Terus kemudian rakyat desa yang lain itu semuanya harus bertani. Pertaniannya hasilnya diambil oleh negara. Kan buat bayar utang. Awalnya sih rakyat seneng ya, apalagi rakyat yang miskin gitu. Rakyat yang miskin kan kebayang mereka nggak pernah makan daging. Terus sekarang gara-gara ada hal seperti itu mereka jadi kecipratan juga gitu. Kalau misalnya ada sapi yang dipotong terus kemudian dimasak sama-sama, kan yang makan sama-sama gitu. Awalnya mereka seneng gitu. Disitulah kemudian tidak ada lagi orang kaya di Cina. Jadi semuanya sama, setara gitu. Semuanya ya dapat makan sama-sama gitu. Masalahnya ketika bangkrutnya sama-sama. Terus gimana dengan anak-anak? Nah, ini ada yang lucu. Jadi di sini di sistem sosialis pada saat itu adalah anak-anak tidak dididik di rumah. Jadi anak-anak semuanya akan dibawa ke suatu tempat dan ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk mendidik anak itu. Kenapa? Biar bapak sama ibunya tenang di sawah. Awalnya sih baik-baik. Kemudian tibalah saatnya Cina harus bayar hutang. Nah, mungkin pada saat ini saya cukup merasa oke, saya agak ngerti gitu ketika Mao Zedong akhirnya menghabiskan seluruh panen untuk bayar utang. Kenapa? Karena Mao Zedong itu pengen cepet-cepet selesai gitu utangnya. Nggak mau lama-lama lah punya utang gitu. Cuma akibatnya kan terjadinya kelaparan. Bayangkan kalau kamu setiap hari bertani, tapi pertaniannya diambil negara untuk bayar utang. Lah kamu mau makan apa gitu. Awalnya memang setiap desa punya makanan. Selalu punya makanan. Karena apa? Kan tadinya udah ada nih makanan-makanan yang dibawa semua ke desa. Kemudian tiba saatnya makanan itu udah habis. Akhirnya kemudian mulailah ada yang namanya sistem poin gitu. Jadi kalau untuk laki-laki dewasa poinnya 10. Kalau perempuan dewasa yang full kerja, poinnya 7. Kemudian ada orang-orang yang nggak dapat poin sama sekali. Kalau dia nggak dapat poin, berarti dia nggak dapat tiket makan. Nah, pada saat inilah keadaan mulai menyakitkan ya, karena banyak sekali keluarga-keluarga yang mulai kekurangan makan. Bayangkan kalau misalnya keluarga itu ada suami, istri, ada mertua, ada orang tua di situ, ya 1-2 orang tua, ada anak kecil atau ada perempuan hamil.
perempuan hamil juga kan nggak bisa kerja dan dia dapat poin 0. Kalau dapat poin 0 berarti nggak bisa makan. Nah disitulah kemudian sistem sosialis ini mulai kolaps kan. Ternyata nggak sama-sama bagi sama-sama juga gitu, berdasarkan kerja juga pada akhirnya kan. Pada saat ini kemudian mulai banyak protes kepada pemerintah Cina. Pemerintah Cina kemudian mencoba untuk menyelesaikan ini dengan menyuarakan politik 1000 bunga. Jadi ini adalah gerakan budaya, makanya ini disebut juga revolusi budaya. Jadi maksud pemerintah Cina dengan gerakan 1000 bunga ini adalah bagaimana agar rakyat tetap cinta negara. Tapi lucunya revolusi ini dimulai dengan menangkapi para guru gitu. Jadi guru sekitar 500 sampai 1 juta guru ditangkap oleh Mao Zedong, kemudian diseret ke tahanan. Itu guru-guru ini meninggal dunia karena kelaparan di tahanan gitu. Disinyalir karena para guru ini yang walaupun mereka itu bisa dibilang ya kalau guru di mana-mana kan kehidupannya sederhana, tapi mereka punya pengaruh. Mereka orang-orang yang didengarkan oleh masyarakat. Nah, di sini kan kita udah melihat ya bahwa pemerintah sebenarnya sudah mulai terjadi pembungkaman, diawali dari orang-orang yang kemungkinan melakukan protes terhadap pemerintah duluan diambil gitu. Akhirnya masyarakat mulai memakan apapun yang mereka bisa makan. Daun-daun yang mereka bisa makan yang mereka ambilin gitu. Mereka makan ubi bisa rebutan sampai rame-rame. Akar-akar pohon, kayu yang lembut-lembut itu mereka cincang, kemudian mereka rebus dan mereka makan. Termasuk kuburan loh, kuburan juga dibongkar. Kenapa? Karena peti matinya diambilin buat masak atau buat mereka makan gitu. Bahkan lumpur sama tanah ikut dimakan juga. Dan ini salah satu hal yang menyebabkan tingkat kematian sangat tinggi. Karena ternyata ketika orang makan tanah atau lumpur ini ketika sampai di perut ini akan menggumpal dan akan mengeras. Dan itu akan menyobek usus gitu. Jadi makanya banyak terjadi kematian setelah pendarahan usus. Nah, Cina ini kan memiliki musim 4 ya. Ketika musim dingin mereka kelaparan, ketika musim mulai kembali ke musim semi, pada saat itulah harapan mulai muncul. Dan pemerintah Cina kemudian melakukan atau mencanangkan program yang kemudian membuat mereka kelaparan lebih lama lagi. Yaitu ada aturan nanamnya harus deket-deket tapi dalam. Yang kedua, bunuh beberapa hama, salah satunya adalah burung. Nah, burung ini kan dibunuh karena katanya ini hama. Padahal setelah burung ini mati semua, akibatnya justru tanaman hancur. Tanaman hancur itu ada 2 sebabnya. 1, rebutan nutrisi. Ditanam ke dalam, tapi deket-deket. Kan rebutan nutrisi antara tanaman satu dengan tanaman lain. Akhirnya mereka semua mati. Nggak bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, diserang hama. Karena hama ini biasanya dimakan oleh burung. Tapi karena burungnya udah nggak ada, ya udah diserang hama, hancur. Kemudian gagal panen. Bayangin negara Cina segede itu, gagal panen. Akibatnya seperti apa? 1, nggak bisa bayar utang, yang pastilah. Yang kedua, mereka pun kelaparan. Dengan kejadian-kejadian yang kita baca-bacalah dari serial dokumenter gimana bahwa mereka mulai memakan anggota keluarganya sendiri. Bahkan kalau misalnya ada anggota keluarganya yang udah mau mati gitu atau sudah kehilangan kesadaran, ya udah mereka mulai siap-siap untuk memakan anggota keluarga itu gitu. Kebanyakan sih anggota keluarganya kayak ikhlas-ikhlas aja gitu. Dia bahkan sebelum mati dia udah bilang gitu, jangan makan pala saya gitu misalnya sama keluarganya, dan keluarganya biasanya oke, kita ikutin gitu. Cuma ada yang ngenes adalah kalau mulai terjadi penculikan besar-besaran anak-anak itu untuk dimakan. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang jual anaknya sendiri karena nggak tega buat makan. Udah kelaparan, dijual lah anaknya. Dia beli anak orang, dan anak orang itu yang mereka masak kemudian mereka makan. Sementara anak sendiri dibeli sama keluarga lain, ya kemungkinan nasibnya ya sama. Dan memang para ahli sejarah menganggap bahwa yang menyebabkan kelaparannya ini jadi panjang banget dan nggak selesai-selesai itu memang karena dari awal itu. Ketika pertama kali pemerintah Cina merampas seluruh tanah dari tuan tanah gitu. Karena kita tahu kan Cina itu 4 musim, dan Cina itu sebetulnya bukan negara yang kaya gitu. Negara pada saat itu ya, sekarang sih Cina memang negara yang kaya. Jadi negara Cina itu udah sering menghadapi kelaparan, itu udah sering, apalagi ketika mereka harus menghadapi musim dingin yang sangat panjang, ya sudah pasti mereka kan kelaparan. Cuma
biasanya ketika rakyat mulai kelaparan, nah disinilah para tuan tanah punya andil gitu. Mereka sebagai tuan tanah punya kewajiban moral untuk memberi makan tetangga-tetangganya yang kelaparan gitu. Jadi intinya oke lah, musim yang lain kamu kaya raya happy gitu kan, gak mikirin orang. Tapi ketika musim kelaparan datang, kamu punya kewajiban untuk ngasih makan tetangga kamu. Cuma masalahnya kalau kejadian saat ini yang kita lagi omongin ini adalah pada saat itu tuan tanah udah mati semua kan. Kalaupun masih hidup mereka udah miskin, tanahnya udah diambil, hartanya udah diambil, bahan makanan desa udah dimakan sama-sama semua, dan sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa gitu. Dan yang uniknya pada saat itu bencana kelaparan ini informasinya tidak sampai keluar dari negara Cina, nggak boleh ada informasi keluar, sehingga masyarakat dunia pada saat itu nggak tahu kalau Cina kelaparan. Bahkan ada orang-orang yang sengaja diundang oleh pemerintah Cina, kemudian diundang mereka tuh cuma dibawa ke tempat-tempat tertentu aja, misalnya ke ibu kota, kebetulan di sana tuh dibanyakin gitu, ada beras, ada, sehingga orang-orang ini dengan sumpah-sumpah bahkan bilang bahwa enggak kok, Cina nggak kelaparan. Orang saya baru kemarin ke Cina, mereka lagi makmur-makmurnya gitu. Pada bilang begitu. Sebenarnya itu karena mereka tidak tahu gitu. Pada saat yang sama, di satu negara itu sedang terjadi orang makan orang makan tanah. Oke, kembali ke kisah novel tadi ya. Saya kira sama kayak buku First They Kill My Father, udah pernah saya bikin reviewnya di sini. Yang membuat kisah ini jadi sedih banget dan cukup menguras air mata saya adalah si penutur kisah tuh sama-sama digambarin sebagai orang yang gak berdaya gitu. Bukan gak berdaya menyedihkan, meratap-ratap. Kan Long Un itu anak kecil ya. Kalau di First They Kill My Father itu Long Un tuh anak kecil. Sementara Fugu ini orang yang emang bodoh gitu. Ya dia juga emang males sekolah dulunya waktu dia kaya. Terus kemudian pas udah gede ya dia emang bodoh. Jadi dia tuh kayak makhluk polos yang terombang-ambing keadaan, tapi ya masih tetap mampu sih menyalakan api kecil harapan bahwa suatu saat nanti keadaan mungkin akan membaik. Oke, sedikit informasi ya, buku ini dilarang beredar di Cina. Nggak aneh, namun mendapatkan banyak penghargaan internasional. Pada tahun 1994, buku ini diadaptasi film dengan pemeran utama Gong Li. Sempat masuk nominasi Oscar, namun tidak menang. Sama seperti bukunya, filmnya juga dilarang beredar di Cina. Cuma beda sama bukunya, yang versi film layar lebar jauh lebih terang lah dibanding bukunya. Setting kisah juga dirubah ya. Tadinya kan di pedesaan nih, sekarang di perkotaan, dan masa kelaparannya nyaris nggak dibahas. Fugui bukan petani, tapi seniman, pemain boneka, ya semacam wayang gitulah. Istrinya bekerja sebagai tukang jual air panas. Film ini jelas-jelas kayaknya lebih mihak ke Mo Cetong dengan merubah tokoh Ersi, menantu Fugui, yang di bukunya itu dia kuli bangunan, kalau di filmnya petugas partai. Akhir kisahnya juga beda banget antara buku sama di film. Tapi, ini kan si Yuhua sendiri dia yang nulis naskah filmnya nih. Kayaknya Yuhua ini pengen agar film ini diterima di Cina gitu. Ya tapi ternyata film ini tetap tidak bisa beredar di Cina walaupun sudah dirubah sampai seperti itu. Ini 5 dari 5 bintang ya. 1 ya. Saya ketika baca ya udah nggak bisa lepas lagi sampai selesai. Itu benar-benar bikin saya begadang gitu karena sampai malam, sampai pagi lagi saya masih tetap baca. Untungnya waktu itu emang hari libur sih. Yang kedua, ini memang banyak sekali informasi yang didapat di buku ini. Walaupun ini novel, tapi informasinya juga banyak dan bikin saya pengen cari tahu gitu seperti apa sih yang namanya kelaparan di Cina pada masa lompatan jauh ke depannya Mo Cetong itu seperti apa. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada informasi saya yang salah saat pembahasan ini, mohon ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.